Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali, antara lain yang telah sadar, dia sang penemu kebenaran, ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia yang memberikan penerangan dari generasi ke generasi, dan lain-lain sebagainya. Konon, sang Buddha mendapatkan pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Membaca beberapa artikel dari internet yang ada, hal yang cukup menarik bahwa ada beberapa saudara muslim yang mengaitkan Nabi Zulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha dan bawah pohon Tin. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 1 adalah pohon Bodhi. Sehingga ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu dikaji lagi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika, sehingga sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateisme yang luhur. Tetapi ini mungkin pendapat Buddha belakangan. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan sang pencipta alam. Memang, sang Buddha saat itu lebih banyak diam jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk, yang secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid, apakah Tuhan ada? Buddha menolak untuk menjawab. Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Nabi Musa hanya menjawab, namanya adalah aku adalah aku. Di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan, lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi siapapun dia sang Buddha, ada hal yang menarik di mana dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha terdapat beberapa gambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok sang Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslimin ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu, yang sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini telah diungkapkan oleh seorang ulama Islam, yaitu Dr. Zakir. Dalam tulisannya beliau menuliskan beberapa hal sebagai berikut. Menurut Cakavati Sinatsutanta, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya, yaitu yang baik hati, seorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat, dan mengenal alam semesta. Apa yang telah ditanyakan oleh pengetahuan supranatural miliknya akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia pada puncaknya, mulia pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna sepenuhnya, seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rahib berjumlah ribuan, seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan. Menurut Sacred Book of the East volume 35, aku bukanlah Buddha yang satu-satunya berkuasa dalam memerintah dan mengatur.
setelahku ada Buddha yang lain bernama Maitreya yang dipenuhi kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha by Khairus, Ananda bertanya kepada yang terbakti, "Siapakah yang akan mengajar kami setelah engkau pergi?" Yang terberkati menjawab, "Aku bukanlah Buddha pertama yang datang di atas bumi, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya, seorang Buddha akan muncul di dunia yang suci, yang sangat tercerahkan, yang penuh kebajikan dalam laku, tepat, mengenal alam semesta, seorang pemimpin yang tak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama yang saya ajarkan. Dia akan mengkobatkan agamanya, mulia sifatnya, mulia pada puncaknya, dan mulia pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama sepenuhnya sempurna dan murni seperti sekarang saya nyatakan. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan." Ananda bertanya, "Lalu bagaimana kita mengenalnya?" Yang terbakti menjawab, "Dia dikenal sebagai Maitreya." Kata Sanskerta Maitreya yang berarti mencintai, penuh kasih, penuh belas kasih dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini adalah rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, "Kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu di saat malam hari. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, "Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Quran surat Ad-Dukhan ayat 2-3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadr ayat 1. Yang mana Nabi Muhammad pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi. Nabi Muhammad meninggal dengan cara alami dan nampak terang di malam kematian beliau. Setelah pemakaman Nabi Muhammad SAW, ia tidak pernah terlihat lagi dalam bentuk tubuhnya di bumi ini. Maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21.